Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala sakinah fil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa darballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bizni rabbiha wa juballahu amsalun linnasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti kulaha, yaitu pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar manusia selalu ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kesyukuran kepada kami ya Allah tentang kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersyukur kepada-Mu ya Allah sebanyak rezeki yang Kau telah limpahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kau telah tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga kami bisa beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan selalu kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, kami yakin nikmat-nikmat yang lain Engkau tambah ya Allah, sesuai dengan janji-Mu dari syaratun wazid dan lakum wa la in kafartum inna azabi sadid. Seorang yang bersyukur kepada-Mu, Kau akan tambah nikmat-Mu ya Allah, dan nikmat-nikmat itu yang kami harapkan ya Allah, baik dunia ini maupun akhirat. Dan jadikanlah kami golongan hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada-Mu, abdan syakur. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, pada kesempatan subuh ini kita lihat surat Ibrahim surat 14 ayat 24 dan 25, di mana di sini Allah katakan, alam tara kaifa darballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu Bapak Ibu, di antaranya la ilaha illallah, itu kesaksian dari seorang beriman, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang iman itu orangnya adalah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu yang Allah contohkan di sini. Ibarat orang mukmin itu apa kata Allah? Kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Orang mukmin itu seperti sepotong pohon. Kita lihat pagi ini bagaimana Allah gambarkan orang mukmin itu sebagai suatu potong pohon. Itu kasajaratin thayyibah, itu seperti sebuah pohon. Ciri-cirinya apa ya? Yang pertama asluha sabit, ya, yaitu akarnya menjulang, ya, akarnya yang telah membuat perumpamaan kalimat baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, ya, akarnya kuat dan masuk ke bumi. Artinya apa ya? Orang yang beriman itu, ya, orang yang mukmin tadi itu, yang Allah ciri-ciri orang-orang yang hebat yang seperti pohon itu akarnya masuk ke bumi Bapak Ibu. Artinya pohon itu kuat sama sekali, ya, tak bisa goyang-goyang. Orang beriman itu istiqamah Bapak Ibu, istiqamah. Tidak bisa diiming-iming dengan apa saja, dengan uang, jabatan, pangkat dan segala macam. Tidak bisa. Tidak bisa orang beriman itu Bapak Ibu, ya, seperti ya akarnya masuk ke bumi itu Bapak Ibu, ya, pohon yang kuat. Yang kuat itu Bapak Ibu, sebesar apapun angin dia tidak akan masalah. Walaupun dia menggoyang iman orang itu,
iman itu tetap kokoh. Itulah orang-orang yang Allah contohkan orang ini sebagai sebatang pohon yang kuat itu, ya. Artinya dalam hidup dan kehidupan ini banyak godaan-godaan yang kita lalui, Bapak Ibu. Baik godaan secara pribadi maupun godaan secara keluarga, Bapak Ibu, ya. Jadi orang beriman itu tak bisa digoda-goda, tak bisa. Dan bisa diiming-iming dengan apa saja yang akan menjauhkan imannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Seperti salah satu Rasulullah SAW, kalau jangan disampaikan risalah Allah ini. Nabi mengatakan, walaupun matahari di sebelah kanan, bulan sebelah kiri, tidak akan berubah dengan keimanan, tapi tetap menyampaikan risalah-risalah agama ini. Begitu kuatnya iman itu, Bapak Ibu, ya. Di akarnya kuat. Di artinya, Bapak Ibu, sekali lagi, kita sebagai orang beriman tidak bisa kita digoyah-goyahkan dengan apa saja. Sekuat apapun angin dari muka dan belakang, orang beriman itu kokoh dia dengan pendirian. Artinya, Bapak Ibu, dalam hidupnya berprinsip. Selagi orang yang berprinsip, itulah orang akan kuat, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menyangka, Bapak Ibu, kalau misalnya seseorang itu berbicara kepada kita terbawa pula dengan pembicaraan orang itu, kadang-kadang melemahkan diri kita. Jangan, bagaimanapun dia sahabat dekat kita, tapi yang kebenaran tetap kita sampaikan sehingga kita agak terhargai sebagai orang beriman. Tapi kalau kita masuk ke lingkaran dia juga, Bapak Ibu, walaupun sadar atau tidak sadar dia akan menilai kita sama dengan dia. Untuk itu, Bapak Ibu, bagaimana kita orang beriman itu kokoh kuat, akarnya itu betul kuat. Allah kata di sini akarnya kuat. Ya, artinya, Bapak Ibu, akar yang kuat itu sekali lagi, pohon itu tidak bisa digoyang-goyang, iman itu tidak bisa digoyang-goyang dengan apa saja. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat akar yang kuat itu, Bapak Ibu, tentu dia menghujam ke dalam bumi, Bapak Ibu, ya, menghujam ke dalam bumi. Akar yang kuat menghujam ke dalam bumi orang beriman itu. Kalau misalnya akar di tepi saja, Bapak Ibu, mungkin ada katakanlah kotoran-kotoran yang ada, mungkin dia tidak bersih. Tetapi orang beriman itu akarnya kuat itu pasti menjulang ke dalam bumi. Yang dimakannya, Bapak Ibu, mineral-mineral, sesuatu yang bersih. Jadi orang beriman itu, Bapak Ibu, yang dimakan itu para siap pada, Bapak Ibu, ya. Kita belajar, kami sendiri dan kita semuanya dengan umur kita yang sekarang ini, kalau tidak hak kita jangan pernah kita makan. Jangan kita bahagia dengan hak orang lain, jangan pernah, Bapak Ibu. Kita usahakan dalam hidup kita itu, yang kita makan itu yang betul-betul bersih, yang kita bawa kepada keluarga kita, Bapak Ibu, ya. Seorang suami yang mencari katakanlah di luar, ibu yang ada di rumah misalnya, yang kita usahakan akan menjulang ke bawah itu, Bapak Ibu. Artinya yang dimakan air yang bersih, yang mineral yang bersih. Tapi kalau akar sedikit saja, ya, itu orang beriman itu kalau akar di luar saja, mungkin ada kotoran-kotoran yang dimakan oleh kita. Tapi di sini Allah gambarkan akarnya kuat. Jadi akar yang kuat itu pasti bukan akar yang di permukaan saja, tidak. Pasti akarnya menjulang ke dalam bumi. Artinya sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang suami, Bapak Ibu, daripada barang yang tidak halal kita bawa ke rumah, Bapak Ibu, lebih baik ular kita masukkan dalam saku kita. Kalau ular yang kita masukkan dalam saku kita, Bapak Ibu, mungkin risikonya kita luka dan kita bisa berobat. Tapi kalau yang haram kita masukkan ke dalam saku kita, itu anak cucu istri kita yang tidak mengapa-apa, jadi masalah untuk anak dan keturunan kita. Jadi kita usahakan bagaimana kami nyampaikan dan kita semuanya yakinkan yang kita makan itu hak kita. Yang kita peroleh sendiri di usaha kita, Bapak Ibu, yang abu-abu kita belajar lagi meninggalkannya, Bapak Ibu. Bagaimana itu setiap kali kita salah kita mohon kepada Allah, ya Rabbi pilih warhamni warzuqni. Usahakan rezeki kita itu betul-betul rezeki yang halal. Itu contohnya akar yang kuat itu, yang dimakannya mineral-mineral yang ada dalam makanan bersih, air bersih. Kemudian apa kata Allah di sini? Wa farquha fis sama. Dan dahannya menjulang ke langit. Artinya orang beriman itu bukan orang yang bodoh, Bapak Ibu, orang yang berilmu, orang yang tinggi dia, Bapak Ibu, marwahnya tinggi. Artinya orang beriman itu, Bapak Ibu, bukan orang standar di bawah, tidak. Agama Allah yang mengajak kita untuk berkemajuan, Bapak Ibu. Jadi orang Islam, kalau bisa orang Islam itu yang kaya, kalau bisa orang Islam itu yang berilmu, kalau bisa orang Islam itu yang paling tinggi akhlaknya. Itu yang Allah katakan di sini. Wa farquha
yaitu yang dahannya menjulang ke atas. Artinya orang Islam itu tinggi, tidak bisa misalnya marwah-marwah orang Islam itu akan terendah, tidak. Kalau kita lihat ayat ini betul-betul hebatlah orang beriman itu. Mungkin dia masuk kita hari ini mendapatkan kita hal-hal yang ini Bapak Ibu ya. Artinya menjulang ke atas Bapak Ibu ya. Jadi kita berpikir anak cucu kita, ini kita seperti ini, tapi anak cucu kita harus lebih daripada kita, harus menjulang ke atas Bapak Ibu. Jadi artinya kalau orang Islam itu kalau dia menjulang ke atas artinya apa? Dari jauh nampak Bapak Ibu. Kalau dia tinggi dia jauh nampak. Artinya apa? Kalau orang yang jauh nampak Bapak Ibu pasti dia orang punya peranan dalam hidup dan kehidupannya. Yang tidak bisa kita ya. Kalau yang misalnya kita rendah saja Bapak Ibu ya. Kalau sebagai bangsa dan negara misalnya Bapak Ibu. Kalau misalnya orang menganggap Bapak Ibu ya kekuatan misalnya. Kekuatan Islam itu kalau kita menjulang tinggi ragu orang memain negara Bapak Ibu ya. Kalau kita sepertinya misalnya Sumatera Barat ini Bapak Ibu ada kampung-kampung misalnya di Batu Sangkar atau di mana saja itu mudah saja rasanya dikalahkan kan begitu. Begitu juga orang menganggap Amerika ini seperti kampung-kampung mudah saja dikalahkan. Tapi kalau orang itu beriman Bapak Ibu, dia punya kecerdasan, dia tinggi marwahnya beriman, tidak mungkin orang menganggap seperti itu. Tidak bisa orang menganggap seperti itu. Jadi artinya pandangan orang kepada orang beriman itu sangat luar biasa. Itu Allah katakan wa farfuha fis sama, yaitu dahannya menjulang dengan sangat tinggi. Dan kemudian kita Bapak Ibu, kalau dahannya menjulang Bapak Ibu, dia pasti mempunyai cabang-cabang dahan itu ya, mempunyai cabang-cabang. Tetapi dia punya cabang itu kembali kepada satu batang tubuh, batang tubuh ya. Artinya kita ini Bapak Ibu berjemaah semuanya ini. Pasti kita punya pikiran-pikiran yang bermacam-macam Bapak Ibu. Tapi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Bapak Ibu. Kita berpegang satu. Jadi tidak bisa dikocak-katik orang, tidak bisa Bapak Ibu ya. Dan salah satu hebatnya Bapak Ibu, kalau mengdan itu menjulang ke atas, pasti dia himpun. Kalau dia himpun Bapak Ibu, akan bisa menaungi orang di bawahnya, bisa orang melindungi di bawahnya. Itu hebatnya orang beriman itu Bapak Ibu ya. Artinya kalau batang itu yang dahannya menjulang ke atas dan dahannya banyak cabang-cabangnya Bapak Ibu, tentu dia himpun dan himpun pastilah banyak orang bisa untuk berteduh. Artinya Bapak Ibu, kalau kita orang beriman itu, ya tapi orang bertanya kawan, tapi orang misalnya menyampaikan sesuatu keluhannya kepada kita, mampu kita mengatasinya sebisa kita. Jangan kita alergi dengan orang Islam Bapak Ibu. Kadang-kadang orang nak orang Islam itu alergi saja, orang tidak bisa tidak Bapak Ibu ya. Harusnya kita selamatkan orang Islam yang seiman dengan kita. Itu yang harus kita laksanakan. Artinya sekali lagi di sini Allah katakan wa farfuha bis sama, itu dahannya yang menjulang ke atas. Artinya sekali lagi orang Islam itu adalah orang yang hebat, orang yang beriman itu orang betul-betul hebat. Berapa kali kita katakan Bapak Ibu, orang beriman itu seperti pondasi yang tidak bisa dikokohkan, yang sangat kuat dia, sangat kuat dia. Ini artinya yang bagaimana kita di sini wa farfuha bis sama, yang dahannya menjulang ke atas. Artinya orang beriman itu bukanlah orang Islam itu orang yang dibawa-bawa, tidak. Kita usahakan anak cucu kita harus memegang teguh pemerintahan ini, harus di mana saja dia terhebatnya. Itu yang kita usahakan Bapak Ibu, kita usahakan. Kenapa di zaman Nabi itu yang terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa kata Allah di sini? Tu'ti ukulaha kullahinin. Artinya berbuah setiap saat Bapak Ibu. Jadi awak dalam hidup orang beriman itu, jangan awak bayi Bapak Ibu tiku hari raya usai, jangan awak bayi tiku hari bulan puasa usai. Tidak setiap saat awak boleh. Setiap saat kita berbuat baik dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah yang Allah izinkan, yang berbuah setiap saat. Ya seperti pohon yang berbuah tiap waktu tidak ada orang Muslim ya. Tahu saja. Artinya apa? Dalam hidup ini Bapak Ibu kita beriman ini apa saja yang kita lakukan ya. Setiap keseharian kita, mulai kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, harus kita bermanfaat hidup kita. Bukankah Nabi kita mengatakan khairun nas aqwalun nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya sejalan dengan ayat Allah ini. Apa kata Allah? Tu'ti kulaha kullahinin, yang berbuah setiap waktu. Artinya khairun nas aqwalun nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Kok mengejek ini manfaatnya? Kok ada gerakan yang bermanfaat dia? Apa saja Bapak Ibu yang kita
artinya di sini hebat sekali. Kalau ibaratkan ya orang mukmin itu sebagai sebatang pohon tu'ti ukulaha kullahin. Jadi kadang-kadang orang pikir misalnya ayah saya buat bayi adik saya buat sedekah kira kalau puasa buat indah setiap saat dia berbuah setiap saat. Bagaimana kita dalam hidup ini yang akan kita usahakan Bapak Ibu ya. Kita menolong ini Bapak Ibu, jangan kita berpikir kita menolong dengan uang saja, tidak. Berapa kali dengan apa yang ada bagi kita. Kalau ada misalnya wak kue pada aku sendiri ya tinaku akhir. Kalau ada wacan memang Bapak di pandai kita ada ilmu kita tentang hal itu nak marti udah waktu tujuan, wajaan, paham kita dengan kaidah-kaidah agama kita jelaskan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berpuas setiap saat. Nah, kalau pas anda orang kayaknya Bapak Ibu adu sih, itu bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa menjadi apa? Khairun nas akhirun supaya manusia buat yang baik Bapak Ibu ya. Walaupun situ apa kita tidak ada masalah. Bukan kayak Allah Nabi kita mengatakan ya, ilmu itu ya mulai daripada air dan sampai yang lahat ya. Artinya apa? Awak tambah ilmu kita terus. Jadi sehingga kadang-kadang kita orang berkata benar ada hujah-hujah kita menjelaskan sesuatu itu Bapak Ibu ya. Tidak bisa Bapak bisa memanfaat kalau tanpa ilmu. Kemudian bisa jadi kalau Allah ada lebihkan rezeki kita ya, memfadah rezeki kita itu untuk orang banyak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita punya pengalaman, awak jangan lihat pengalaman apa itu harus ada kita. Kamu kalau membuat itu pandai Bapak Ibu caranya. Nah itu kamu tidak pernah membuat. Akan membuat itu model doang. Dan punya pengalaman kita sampaikan pengalaman itu sehingga orang tidak terjebak ya, tidak jatuh orang ke hal yang tidak baik. Karena pengalaman kita seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam hidup kedua inilah Allah katakan tu'ti ukulaha kullahinin. Jadi yang pertama Bapak Ibu orang beriman itu ya akhirnya mengucap berhobi, artinya dia kuat, kokoh dan bisa dan dimakannya yang bersih-bersih itu. Ya, kemudian yang kedua diantaranya Bapak Ibu ya padahan yang menjulang ke langit. Ya, menjulang ke langit itu artinya orang beriman itu tinggi. Jadi Bapak pikir orang Islam berada indah berubah-ubah macam berpikir yang lain. Baca anak cucu atau ibu orang beriman kau dah macam. Kalau orang beriman yang macam Bapak Ibu negara di mana pun dunia ini pasti aman dan tidak aman. Sebab orang ini kan ada Bapak Ibu ya orang-orang katakanlah orang Amerika misalnya. Memang ya fa'alazina amanu minkum walazina utul ilma darai kata Allah ya beriman dia dulu tapi berilmu nyoba ilmu mestinya dulu iman tak ada murah sini jatuh bom mati orang sampai banyak tidak ada masalah dia kena iman itu rasa itu tidak ada Bapak Ibu tapi untuk orang Islam apalagi iman satu berilmu apa sehingga salamai orang di banyak orang kadang-kadang hebat dia tapi iman itu tidak ada hancur. Kalau orang hebat saja dia dalam rumah tangga macam dia Bapak Ibu misalnya kalau ada anak menantu keluarga besar wakilnya itu cantik banget tapi imannya tidak ada tidak akan menolong dia tidak akan menolong dia. Tapi kalau ada imannya cerdas dia dan itu akan kita usahakan dan Allah akan angkat derajatnya dan kita pun disegani pula dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian tukti kulaha kullahin berbuah sepanjang masa. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sepanjang masa hidup kita, sisa-sisa hidup kita ini bikinlah bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita sehingga membahagiakan keluarga kita. Cucu wak bahagia awak, anak wak bahagia awak, suami wak bahagia awak, istri wak bahagia awak, masyarakat banyak berbahagia dengan kita. Mungkin itu saja pengajian kita Bapak Ibu. Banyak maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu ada tambahan seperti kami informasikan ya Mama hari 1 Oktober itu jemaah PKFD Sisbubar itu datang saja Bapak Ibu ya lebih kurang ya, katanya 20.000 10.000 semua datang banyak itu satu. Yang kedua kemarin ada rilis masuk ke WA kami Bapak Ibu dan waktu maghribnya jemaah di daerah ada juga tanggal 1 itu yang mungkin ada apa mungkin orang itu sampai jam 1 siang mungkin tidak bisa bersihkan masjid kita sampai maghrib. Jadi orang itu sudah bikin acara itu di daerah Sumatera nyoka baik kita lihat rilisnya dia sampai jam sekian sana sampai sekian jam sampai maghrib di masjid Jami Sabir masjid Jami Asaluddin Sabir Allah. Jadi sudah ada orang Bapak sangat kenal di masjid kita ini.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tuan rumah kita tentu menyikapi dengan sebaik-baiknya. Dimanapun dia tidak, orang-orang yang datang ke sini kita tidak akan kecewa. Ya saja sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.